Assalamualaikum, selamat siang Sobat Wiraloda. Kali ini kita kembali di Mapedia Podcast seputar informasi berkaitan dengan kampus Universitas Wiraloda, baik informasi berkaitan dengan kegiatan akademik ataupun kegiatan kemahasiswaan di kampus Universitas Wiraloda. Nah, hari ini kita akan kehadiran kembali rekan-rekan dari kelompok kuliah kerja nyata yang kemarin telah menyelenggarakan kegiatan KKN di Kecamatan Hargelis ya. Ini kita akan panggilkan teman-teman kelompok dari Desa Harkolot. Silakan untuk teman-teman dari Desa Harkolot untuk bisa membersamai kami di Mapedia Podcast. Selamat siang teman-teman sekalian. Siang. Ya, alhamdulillah siang ini ya kita bisa bertemu nih di Mapedia Podcast. Ya, kita semua pengen ngobrol nih berkaitan dengan aktivitas kegiatan KKN yang memang teman-teman lakukan kemarin di Desa Harkolot Hargelis ya. Nah, sebelum mungkin kita jauh membahas berkaitan aktivitas apa yang telah dilakukan, mungkin bisa perkenalkan dulu ya dirinya. Silakan. Yang pertama sih saya sendiri namanya Pradana, biasa dipanggil Adam. Jabatan saya sebagai ketua kelompok dari kelompok Harkolot dan prodi saya dari PAI. Oh, PAI. Selanjutnya Mas. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Chandra Faisal. Saya sendiri di sini bekerja sebagai humas untuk prodinya dari ekonomi manajemen. Ekonomi manajemen. Yang terakhir? Baik, perkenalkan nama saya Aden Bagas Gumelar, biasa dipanggil Aden. Saya menjabat sebagai humas. Dan prodi saya dari perbankan syariah. Perbankan syariah. Berarti ini perwakilannya ya 3 orang dari berbagai macam program studi. Nah, teman-teman sekalian, berarti kemarin untuk kelompoknya sendiri berapa orang? Kalau dari kami itu 17 orang. 17 15 orang. reguler dan 2 non reguler. Oh, ada sore juga ya 2 orang. Iya. Berarti memang anggaplah dari 17 orang ini sangat luar biasa banyak sekali ya. Berarti program kerja yang disusun juga banyak juga ya. Tentu. Nah, kalau mungkin teman-teman banyak yang tahunya kan di Kecamatan Hargelis hanya Hargelis ya. Nah, kalau Harkolot sendiri itu berarti tempatnya posisinya di mana ya? Kalau Harkolot ya, Harkolot itu berarti ujung selatan ya. Ujung selatan dari Hargelis berbatasan dengan Gantar. Nah, itu Harkolot sendiri itu singkatan. Oh. Iya. Apa? Hargelis Kolot. Jadi itu Harkolot itu adalah pemekaran dari Hargelis. Oh, Hargelis. Oh, berarti anggaplah desa induknya Hargelis ya, terus kemudian dimekarkan dijadikan Hargelis Kolot ya. Harkolot itu ya. Nah, berarti posisinya berbatasan dengan Kecamatan Gantar, agak ke selatan dari Hargelis itu ya. Iya. Jadi Sobat Wiraloda barangkali sesekali waktu nih pengen explore Indramayu ya, bisa juga ke Harkolot ya. Nanti setelah dari Harkolot istirahatnya bisa di alun-alun Hargelis ya, di situ karena banyak jajanan UMKM dan lain sebagainya. Nah, untuk di Harkolot sendiri, untuk teman-teman yang ketahui itu berkaitan dengan masyarakatnya, berprofesi sebagai apa berarti? Kalau dari masyarakat itu kita sesuai dengan data ya, sebagian besar dari masyarakat itu petani. Oh, petani. Betul. Berarti masih luas ya lahan persawahan di Harkolot ya. Dan sepengetahuan teman-teman ketika 1 bulan di sana mungkin ada profesi lain selain petani? Ada seperti pedagang, terus guru, dan ya mungkin ya seperti pedagang-pedagang kecilan kayak ruko atau apa. Oh iya, seperti itu. Ya. Jadi memang anggaplah memang mayoritas petani ya. Betul. Dan banyaknya karena memang lahan persawahan di sana luas, terus kemudian posisinya juga kalau kita ketahui bersama itu memanjang sepanjang jalan itu ya, untuk pemukimannya ya. Nah, berarti Harkolot sendiri ada potensi wisata nggak di Harkolot? Kalau potensi wisata menurut sumber dari aparatur desa itu belum ada. Oh, belum ada. Iya. Berarti memang hampir sebagian areal persawahan ya yang memang itu masih produktif. Jadi memang berkaitan untuk potensi wisata di Harkolot belum ada ya. Betul. Nah, dari tadi teman-teman kelompok itu kan ada 17, pastinya ada program kerja yang disiapkan juga. Kira-kira apa yang kemarin memang teman-teman persiapkan dan memang
sudah dilaksanakan? Mungkin dari PAI dulu nih, prokernya apa? Oke ya, kalau dari PAI sendiri itu program kerjanya itu mengajar tajwid. Tajwid. Mengajar tajwid kepada anak-anak, dan kebetulan memang di sana juga kekurangan pengetahuan untuk tajwid. Berarti pola pengajarannya itu dilakukan di musola atau di posko? Untuk pola pengajaran, jadi kita dibagi dua. Kebetulan di posko juga ada anak yang mengaji, saya serahkan kepada yang lain. Dan untuk saya sendiri, saya berada di mitra saya, di ustadz dari salah satu desa tersebut. Oh, berarti anggaplah masnya ke rumah Pak Ustadz, proses pembelajarannya di sana ya. Betul. Nah, kalau dari ekonomi sendiri? Kalau misalkan dari ekonomi, program kita itu kayak pemasaran online, Pak. Kayak dari kita ngajarin gitu. Buat UMKM di sana, buat kayak buat pemasaran online seperti kayak TikTok, Tokopedia, terus Shopee, di Facebook juga. Berarti di sana memang UMKM-nya banyaknya beragam itu di makanan atau di non makanan? Kalau misalkan di sana lebih banyak di makanan sih, Pak. Oh, makanan. Iya. Berarti kemarin yang memang teman-teman edukasi untuk UMKM itu ya? Iya. Nah, kalau dari perbankan. Kalau dari perbankan sendiri mengajarkan motivasi tentang menabung sejak dini untuk anak-anak. Oh, menabung. Berarti pola yang dilakukannya seperti apa? Seperti ya mengajarkan tentang biar tidak boros, biar ditabung. Dan terus ada tanya jawab juga. Oh, tanya jawab juga. Nah, selain yang memang teman-teman sekarang hadir, program-program lainnya seperti apa berarti? Karena sini cuma bertiga, jadi saya sebutkan yang pertama itu ada biologi. Dari pendidikan biologi sendiri itu seperti kurang lebih begini, memaksimalkan papan nama untuk tanaman. Jadi kayak yang model nama ilmiah gitu ya? Gitu. Diberikan edukasi bahwasannya seumpama contoh kayak mangga, nama latinnya apa. Oh iya, seperti itu. Terus kalau untuk dari pendidikan bahasa Inggris ya, pendidikan bahasa Inggris itu kurang lebih fun English. Jadi mengajarkan bahwasannya pengajaran bahasa Inggris itu tidak membosankan. Oh iya. Terus ada yang dari hukum itu sosialisasi berupa bullying. Gitu. Bullying di sekolah. Jadi memang karena sekarang itu kan, ya mohon maaf ya, bully itu kan banyak terjadi ya, dari lingkungan SD sampai mungkin SMA, SMK. Jadi teman-teman mensosialisasikan bahaya bullying itu ya. Selanjutnya agribisnis. Ya, agribisnis juga ini memberikan edukasi bagaimana sih cara menanam tumbuhan di barang yang sudah tidak digunakan, itu seperti galon bekas. Pola-polanya itu ya berarti yang dilakukan, anggaplah memanfaatkan media-media yang memang tidak terpakai sebagai media tanam ya. Seperti itu. Terus yang lain? Kesmas. Dari kesehatan masyarakat itu kita mengadakan senam bersama dengan warga Horkolot. Tempatnya di Balai Desa. Oh, di Balai Desa. Setiap hari Rabu sore sama Minggu pagi. Oh, itu anggaplah sebagai upaya untuk pola hidup sehat ya, dengan olahraga ya. Nah, dari keseluruhan program yang mungkin tadi teman-teman menjelaskan itu semuanya tercapai? Alhamdulillah tercapai semua. Alhamdulillah tercapai. Ya. Nah, ini kan memang keterlibatan teman-teman dalam proses KKN kan tidak serta-merta hanya dilakukan sendiri ya oleh teman-teman, tetapi memang ada proses kerjasama dengan pihak-pihak lain, khususnya pemerintah desa atau masyarakat ya di sekitar Harkolot ini. Nah, berkaitan dengan OVOP-nya sendiri, untuk dari Harkolot itu apa berarti? Kalau untuk OVOP sendiri itu dari desa Harkolot, dari desa Harkolot itu ada yang namanya Sale Pisang ya. Sale Pisang. Oh, Sale Pisang. Betul. Mungkin untuk lebih jelasnya ke yang bersangkutan. Ya. Gimana berarti OVOP-nya, Mas? Kalau misalkan untuk OVOP-nya ya itu tadi, Pak, kayak di desa Harkolot itu ada salah satu UMKM yang emang udah berjalan gitu dari udah lama sih, Pak, sekitar berapa bulan, ada 10 kayaknya. Ya itu udah lama banget, jadi kayak di situ tuh udah jadi oleh-oleh khas gitu. Oleh-oleh khas dari desa Harkolot. Untuk nama produknya
Citra Rasa Top untuk nama produk. Dan di situ juga kayak udah banyak peminatnya Pak, dari desa Bantar, terus Anjatan, sampai ke Losarang juga udah ada. Oh, udah ada. Dan anggaplah berarti barangkali Sobat Wiralodra nih ada yang pengen sale pisang itu, yang sale pisang dari Harkolot ini berarti harus menghubungi siapa? Kalau misalkan dari Sobat Wiralodra mau beli dari oleh-oleh dari Desa Harkolot, mungkin bisa kunjungi kayak toko online-nya Pak. Sudah ada. Ada di Shopee, di TikTok, terus juga ada di Facebook juga ada. Namanya apa berarti? Citra Rasa Top. Citra Rasa Top ya. Jadi Sobat Wiralodra, kemarin mungkin memang dari teman-teman kuliah kerja nyata ya, khususnya yang Fakultas Ekonomi itu kan sudah ada sale pisang nih di Desa Harkolot, dan kemarin memang sudah coba didaftarkan di Shopee, TikTok ya, sama Tokopedia itu berkaitan untuk pola pemasaran produknya di situ. Jadi anggaplah bisa didapatkan di sana untuk proses pembeliannya. Jadi anggaplah hari ini teman-teman bisa membantu nih, barangkali ada yang penasaran nih sama sale pisang top ya Citra Rasa Top ya, untuk sale pisang dari Harkolot ini bisa didapatkan di e-commerce yang tadi disebutkan. Nah, ini memang prosesnya ini panjang ya, KKN 30 hari di Desa Harkolot ini kan pastinya ada hal-hal yang memang telah dilakukan, tadi dijelaskan oleh teman-teman semua. Nah, pasti ada hal menarik yang mungkin 5 semester ke belakang teman-teman tidak rasakan di kelas ketika KKN ini. Mungkin bisa dijelaskan nih satu persatu, mulai dari Mas dulu nih. Apa sih hal menarik ketika KKN gitu yang memang tidak didapatkan kemarin 5 semester di kelas? Jadi hal menarik yang saya dapatkan di KKN ya kenal sama teman dari berbagai fakultas, terus ya melakukan proker bersama-sama, terus ya kenal dengan masyarakat luas, banyak nambah pengalaman juga. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari Mas sendiri? Kalau misalkan dari saya, dengan adanya kegiatan KKN ini, dari kita bisa ngerasain kayak kebersamaan gitu Pak. Terus kayak kita bisa bersosialisasi sama masyarakat, terus kayak gimana sih cara kita berguna gitu bagi masyarakat, terus gimana sih cara kita kayak memajukan desa gitu, terus kayak dari kitanya dapat pengalaman baru, dapat teman-teman baru juga. Kalau dari Mas Ketua sendiri? Kalau saya sendiri yang jelas hampir sama seperti mereka, yaitu menambah ini ya pertemanan gitu, jadi merasakan kekeluargaan juga, terus bisa bermasyarakat. Dan untuk saya pribadi sebagai ketua kelompok, saya jadi tahu rasanya tanggung jawab sebagai ketua kelompok itu seperti apa, harus menyelesaikan masalah bersama, tidak bisa sepihak. Alhamdulillah berarti memang program kuliah kerja nyata ini selain memang bernilai manfaat ya untuk masyarakat sekitar, teman-teman juga merasakan manfaat untuk pribadi ya. Ketika memang anggaplah mungkin kan keseharian kita hanya di lingkungan keluarga ya. Saat ini selama sebulan berbaur dengan masyarakat yang memang itu bukan di lingkungan perumahan kita ya, itu terus kemudian teman-teman juga bergabung dengan teman-teman dari program studi lain untuk membangun program kerja, melaksanakan program kerja dan lain sebagainya, dan alhamdulillah sukses selama 30 hari bisa berjalan lancar ya, seperti itu. Alhamdulillah. Nah, ini mungkin teman-teman tadi juga kan sudah dijelaskan yang berkaitan dengan OVO, terus kemudian dengan program kerja dan hal menarik yang memang teman-teman dapatkan di Desa Harkolot. Nah, respon kemarin ketika teman-teman pelaksanaan KKN dari masyarakat atau pemerintah desa sendiri seperti apa pada saat teman-teman hadir di Harkolot? Respon ya, yang pertama dari masyarakat terlebih dahulu. Untuk masyarakat, alhamdulillah mereka merespon kita, menerima kita itu dengan welcome sekali ya. Jadi mereka itu merasa seperti ada tamu yang perlu mereka hormati. Nah, dari situ juga kita bisa belajar bermasyarakat dengan mereka, dan mereka juga ketika kita pergi merasakan kesepian. Betul. Berarti teman-teman ini disambut baik sekali ya, sampai ketika teman-teman pergi mereka merasakan mungkin kehilangan ya, setidaknya seperti itu. Berarti membekas sekali apa yang memang teman-teman lakukan kepada masyarakat di Harkolot ya. Iya.
Untuk aparatur desa juga alhamdulillah mereka menerima kita, terutama kepala BPD yang benar-benar menghandle kita dari awal sampai akhir. Berarti kalau untuk tempat teman-teman poskonya sendiri adanya di sekitar mana? Kalau untuk posko itu di Gang Kluwut ya? Iya. Gang Kluwut. Jadi Gang Kluwut itu balai desa, di depannya ada masjid. Nah, nanti di depan masjid ada gang. Oh, masuk sekitar situ ya. Iya. Terus Tapi memang anggaplah KKN ini kan di Desa Harkolot ada berapa RT? 19. 19. Apakah teman-teman menjangkau semua RT itu? Alhamdulillah menjangkau. Karena memang anggaplah barangkali memang kan dengan keterbatasan kelompok teman-teman jadi hanya beberapa blok saja yang dihandle, tapi alhamdulillah di Harkolot berarti bisa menjangkau semuanya ya. Iya. Untuk aktivitasnya. Nah, ini mungkin sebagai penutup ya di akhir sesi perbincangan kita. Ini kan pastinya apa yang memang teman-teman kerjakan kemarin sudah diposting ya di akun sosial media kelompok KKN-nya ya. Jadi untuk Sobat Wiralodra barangkali yang penasaran apa sih yang memang teman-teman KKN sudah kerjakan kemarin, bisa dilihat di akun Instagram dari kelompok Desa Harkolot ya. Iya. Berarti untuk akunnya apa? KKN 27 Harkolot. Oh, bisa dilihat di akun Instagram KKN 27 Harkolot. Nanti di sana sudah disampaikan aktivitas-aktivitas yang memang telah teman-teman lakukan. Jadi sebagai gambaran besar program kerja yang tadi disebutkan itu sudah diposting di sana, bisa dilihat untuk aktivitasnya. Barangkali mungkin ada Sobat Wiralodra yang belum KKN ya, sebagai gambaran. Terus mungkin ada juga yang teman-teman pengen tahu nih Harkolot seperti apa, mungkin bisa dilihat juga di sana. Nah, ini akhirnya kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Nah, kepada teman-teman kelompok di Harkolot ini barangkali ada yang ingin disampaikan. Ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang memang kemarin pada saat proses KKN membantu teman-teman dalam proses kegiatannya. Ini kan ada dari perbankan, ada dari manajemen, ada dari PAI. Mungkin pihak yang terlibatnya juga berbeda, walaupun memang satu kelompok. Silakan bisa disampaikan barangkali ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu kepada aktivitas teman-teman selama KKN. Mulai dari Mas dulu. Dari saya terima kasih buat Pak Ustadz dari salah satu desa tersebut karena sudah menjadi mitra saya dan mau berkontribusi juga di broker saya, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Udah dari silakan. Untuk saya sih kayak ya pertama-tama saya ngucapin terima kasih sama masyarakat Desa Harkolot yang udah nerima baik dari kita teman-teman KKN Unwir. Terus juga saya terima kasih juga sama perangkat-perangkat desa ya Desa Harkolot yang emang udah ngebantu kita banget buat ngejalanin broker-brokernya kita. Terus kayak untuk broker saya sendiri kayak ekonomi, saya berterima kasih kepada Bapak Dadang sama Ibu Nining yang udah mau kayak menyempatkan kita buat melaksanakan broker di UMKM-nya sendiri. Oh ya, mungkin. Iya. Nah, ini sebagai penutup nih dari Mas Ketua, mungkin banyak banget nih pihak yang terlibat membantu ya dalam proses kegiatan KKN. Silakan Mas. Ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada pihak kampus yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan KKN. Lalu yang kedua saya ucapkan terima kasih juga kepada aparatur Desa Harkolot yang sudah menerima kami untuk melaksanakan kegiatan kami di desanya. Yang ketiga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Harkolot yang sudah menerima kita dengan welcome, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada mitra saya yaitu Pak Ustadz Muhammad Abbas Abdullah yang sudah mau menerima saya sebagai mitra juga, dan seluruh mitra-mitra yang menjadi mitra dari kelompok. Saya ucapkan terima kasih. Untuk kedepannya semoga kita masih bisa menjalin silaturahim dan juga bisa dijaga kekompakannya. Iya. Alhamdulillah ya, aktivitas teman-teman kemarin memang di Desa Harkolot berjalan lancar, kemudian masyarakat dan pemerintah desa juga membantu ya dalam prosesnya. Berarti Lokakarya sudah ya? Sudah. Tingkat desa dan kecamatan sudah. Produknya juga mungkin sudah disampaikan ya. Tinggal nanti teman-teman kan berarti masih ada 1 tahun berjalan untuk perkuliahan. Semoga nanti
lulus tepat waktu ya, Amin. sukses. Terus kemudian apa yang memang teman-teman dapatkan kemarin selama KKN bisa mungkin anggaplah dijadikan pelajaran ya, pelajaran baru untuk bisa diaplikasikan di lingkungan masyarakat sekitar teman-teman. Itu saja, terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan dari kelompok Haurkolot. Hari ini sudah bisa membersamai kami di Mapedia Podcast untuk menyampaikan apa yang memang teman-teman telah lakukan selama 1 bulan kemarin pada kegiatan kuliah kerja nyata. Nah, untuk Sobat Wiralodra, barangkali yang memang masih penasaran dengan apa yang memang teman-teman lakukan, bisa dilihat di Instagram KKN Haurkolot ya. Di sana ada kelompok 27. Nah, untuk teman-teman juga yang belum mengikuti akun sosial media Universitas Wiralodra, bisa diikuti. Untuk Instagram ada di @unwir, untuk di Facebook ada di Universitas Wiralodra, di TikTok ada di @unwir_1982 dan YouTube channel Unwir TV. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang siang ini sudah bisa hadir di Mapedia Podcast. Sobat Wiralodra, cukup sekian Mapedia Podcast untuk obrolan bersama rekan-rekan dari kelompok Desa Haurkolot. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.